Yosia diangkat menjadi raja ketika umurnya atau usianya masih 8 tahun. Sudah menjadi raja. Lebih hebatnya lagi, Yosia ini sangat mengasihi Tuhan. Bukan seperti ayahnya Raja Amon atau kakeknya Raja Manasye, di mana di masa pemerintahan kakeknya Raja Manasye dibangun tempat-tempat penyembahan berhala, dan di waktu itu kitab Taurat Tuhan hilang entah kemana. Begitu juga di zaman pemerintahan ayahnya Raja Amon, juga dibangun tempat-tempat berhala. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Lain halnya dengan Yosia. Yosia sangat mengasihi Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dan dia tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosia anak yang baik. Ketika ia masih remaja, ia mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan pada waktu umurnya 20 tahun, ia mulai membersihkan Yehuda dan Yerusalem. Ia menghancurkan patung-patung berhala dan semua penyembahan-penyembahan berhala hingga menjadi abu. Di usianya yang ke-26, Yosia memutuskan untuk membersihkan semua sisa-sisa berhala dan dia ingin memperbaiki bait suci Allah. Ia mengirim asisten kerajaan yang bernama Syafan. Yosia memerintahkan Syafan untuk bertemu imam besar Hilkia. Kemudian Yosia juga memerintahkan Syafan untuk mengumpulkan uang sebagai biaya untuk memperbaiki bait Allah. Kemudian Syafan menjumpai Imam Hilkia dan mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh raja. Mereka mempersiapkan semua bahan-bahan untuk memperbaiki bait Allah. Ada kayu, batu, dan segala hal yang diperlukan. Pada saat pengerjaan bait Allah berlangsung, Hilkia menemukan kitab Taurat atau bukunya Tuhan. Ia menyampaikan kepada Syafan, Syafan, lihat ini, aku menemukan kitab Taurat Tuhan. Ternyata selama ini tertanam di dalam bait Allah ini. Kemudian Hilkia memberikannya kepada Syafan, dan Syafan membaca beberapa paragraf dari isi buku Tuhan tersebut. Mereka berpikir, raja harus melihat ini. Kemudian Hilkia menyuruh Syafan mengantarnya kepada raja. Kemudian Syafan melakukannya. Ia menjumpai Raja Yosia. Pertama-tama Syafan melaporkan semua pekerjaan yang sudah dikerjakan di bait Allah, termasuk juga uang-uang yang sudah dikumpulkan digunakan baik untuk membangun bait Allah. Dia juga menyampaikan bahwa Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat atau bukunya Tuhan yang hilang pada masa pemerintahan kakeknya Raja Manasye. Raja Yosia senang dengan penemuan itu. Benarkah ini kitab Taurat, bukunya Tuhan? Tanyanya kepada Syafan. Kemudian dia duduk dengan mata terbuka, senyum yang lebar. Dia meminta kepada Syafan untuk membacakan buku Tuhan tersebut. Dan Syafan pun membaca kitab Taurat atau buku Tuhan tersebut. Raja Yosia mendengarnya dengan cermat. Tetapi tiba-tiba wajah Raja Yosia menjadi cemberut. Dia mengerang, kemudian dia menangis. Dia merobek bajunya. Dia merasa sedih. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Buku itu berkata bahwa bangsa Israel akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Yosia berpikir, aku sudah berusaha keras untuk membantu orang melakukan hal yang benar. Kita harus meminta petunjuk Tuhan, kata Yosia kepada Syafan. Aku tahu Tuhan pasti marah karena apa yang sudah dilakukan oleh ayah dan kakekku dulu. Mereka membiarkan atau membawa orang-orang Israel untuk menyembah berhala dan tidak menyembah kepada Allah.